PT Kreatif Maju adalah sebuah perusahaan desain grafis yang dikenal dengan budaya kerja yang santai namun produktif. Selama 2 tahun terakhir, perusahaan ini menerapkan sistem jam kerja fleksibel. Setiap karyawan bebas memilih jam kerjanya sendiri asalkan target dan deadline terpenuhi. Sistem ini terbukti berhasil untuk sebagian besar tim, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pribadi atau gaya kerja kreatif yang berbeda-beda. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, manajemen menemukan sejumlah tantangan. Untuk mengatasi hal ini, manajemen memutuskan menerapkan kebijakan jam kerja tetap dari pukul 9.00 hingga 17.00. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan untuk menghadiri rapat kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan membahas terkait permasalahan yang sedang perusahaan ini alami, yaitu terkait jam kerja yang fleksibel. Saya telah menginformasikan kepada tim leader kalian, boleh Adi menjelaskan terkait kebijakan yang perusahaan ini akan sedang rencanakan terkait jam kerja yang fleksibel. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Angel atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang udah meluangkan waktunya. Nah, jadi kali ini tuh jadi perusahaan kita tuh sekarang sedang mengalami banyak masalah nih. Dan kebetulan dari masalah-masalah yang telah muncul ini tuh kita tuh bakal ngadain kebijakan baru terkait waktu jam kerja. Dari awalnya yang kalian bisa fleksibel, mungkin kita bakal ubah ke jam kerja yang dimana kalian tuh mulai kerja dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada masukan terkait jam kerja yang baru ini. Oke, baik, terima kasih Adi telah menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin boleh saya ingin mengetahui dari rekan-rekan sekalian terkait pendapat mengenai jam kerja ini. Boleh dari Alika? Terus terang ya Bu Angel, saya tuh agak kesulitan dengan kebijakan baru ini. Yang dimana biasanya saya mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 12 siang sesuai pulang sekolah anak saya. Jam 12 siang ini tuh biasanya saya sudah menyelesaikan tugas saya di kantor dan saya bisa menjemput anak saya di sekolahnya. Sehingga sesudah saya menyelesaikan tugas dari kantor itu, saya kan menjemput anak saya ya, dan saya bisa membagi waktu untuk mengurus anak saya di rumah. Dengan aturan baru ini tuh saya harus menyesuaikan semuanya, dan jujur saya sebagai ibu muda tuh agak kesulitan ya dengan kebijakan baru ini tuh. Oke, terima kasih atas pendapatnya Alika. Boleh Ani mungkin ada pendapat? Ya, sama halnya seperti Alika Ibu, Bapak, saya juga merasa keberatan di mana setiap hari saya bekerja dari jam 11 dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan saya juga merasa produktivitas kerja saya di jam malam. Sekarang adanya perubahan membuat saya juga membutuhkan waktu yang cukup bisa dibilang lama untuk menyesuaikan kembali, takutnya berdampak pada kinerja saya terhadap perusahaan ini. Itu proposal saya. Oke, terima kasih atas penjelasan kalian serta usul dari kalian. Tapi kembali lagi ke masalah awal, kalian juga tahu bahwa perusahaan kita tuh sekarang mengalami masalah yang lumayan bisa dibilang besar. Karena itu juga dengan jam kerja kita yang biasanya fleksibel terus-terusan, di sini tuh kita sering banget meeting tertunda, rapat tertunda, jam kerjanya kurang terstruktur. Karena sebelumnya mungkin kita nggak pernah punya masalah yang sebesar ini. Nah, makanya itu ini tuh bisa jadi kedepannya bakal jadi masalah besar sih kalau menurut saya, kalau nanti kita nggak punya solusi untuk ini. Izin mengusulkan ya Pak, Bu, apakah bisa jam kerja tuh dibuat lebih fleksibel? Misalnya kayak kita udah hadir di rapat-rapat penting atau koordinasi harian. Selebihnya bolehkah waktu kerja tuh kita yang atur sendiri? Oke, izin menambahkan Bapak, Ibu, melengkapi usulan dari Alika, saya memiliki saran bagaimana kalau jam kerja di perusahaan ini dibagi 2. Yang ada beberapa hari yang jam kerjanya tetap, ada juga beberapa hari yang kerjanya fleksibel. Jadi dua pihak tetap merasa nyaman gitu. Dan untuk masalah jadwal meeting mungkin bisa Bapak Ibu jadwalkan dan tetapkan jam-jam yang tetap. Jadi
kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk saling menunggu dan mencari waktu yang sama di jam fleksibel gitu. Oke baik, terima kasih atas usulan yang Anin dan Arika berikan. Saya setuju dengan sistem hybrid yang Anin usulkan, misalnya 3 hari jam tetap, 2 hari jam fleksibel. Tapi saya ingatkan untuk harus tetap produktivitasnya dan koordinasinya harus tetap terjaga. Kita ada tambahan dari Ardi. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu Angel yang telah menjelaskan tadi sebelumnya. Yang kita menghadapi masalah ini memang harus lebih bijak, dan saya juga mengapresiasi untuk Amin tadi setelah memberikan solusi yang lumayan menarik, dan saya juga jujur lumayan setuju dengan solusi tersebut. Mungkin nanti saya juga bakal membantu terkait penjadwalannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur penjadwalan dari pekerja. Mungkin selebihnya kita serahkan aja ke penjadwalan. Semoga solusi kita yang tadi itu bakal berhasil baik. Oh, terima kasih buat Kak juga dan Bu Angel, yang dimana saya juga merasa pendekatan ini tuh lebih terasa adil dan manusiawi ya. Jadi kami juga bisa tetap menjalankan pekerjaan rumah dan pekerjaan di sini pun tanpa harus mengorbankan yang lainnya juga, seperti itu sih. Oke baik, terima kasih rekan-rekan telah memberikan usulan dan pendapat juga. Mungkin sekian untuk rapat kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh rekan-rekan kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih, bye-bye. Udah mulai? Udah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Siti Soal Pemaira dengan NPM 23110139. Di sini saya berperan sebagai Alika. Perkenalkan, nama saya Nindya Amalia Fatima dengan NPM 23110144. Saya berperan sebagai Anin. Perkenalkan, nama saya Kaudar Madani Agidi dengan NPM 23110147. Saya di sini berperan sebagai Ibu Angel. Halo, nama saya Rifki Aulia Haryadi. Di sini saya berperan sebagai Ardi dan NPM saya 23110148. Selamat Selamat menyaksikan semuanya.